pembahasan tentang takdir adalah pembahasan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan takdirnya. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah beriman bahwasanya semua yang terjadi yang baik dan buruk sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sampai di situ. Makanya ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad fa akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab tentang rukun iman. Di antara yang keenam kata Rasulullah SAW, "Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada takdir, bahwasanya sudah ditakdirkan oleh Allah seluruhnya yang baik maupun yang buruk. Ada penekanan bil qadari khairihi wa syarrihi. Semua sudah ditakdirkan yang baik maupun yang buruk. Itu tugas kita untuk beriman. Adapun di balik daripada itu tentang hikmahnya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, maka terkadang Allah singkap sebagian hikmah dan banyak yang kita tidak tahu. Hanya meraba-raba dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan keburukan, kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan Fir'aun ya. Apa hikmahnya Allah menciptakan, mentakdirkan perbuatan hamba ya, dan seterusnya. Ini semua di luar kemampuan kita dan otak kita tidak mampu. Oleh karena para ulama telah menjelaskan bahwasanya akal itu sama dengan indera ya. Sebagaimana indera kita punya keterbatasan, pendengaran kita punya keterbatasan ya. Kita hanya bisa mendengar frekuensi tertentu yang ada ya, intervalnya dari sekian sampai sekian. Kurang daripada itu kita tidak mampu untuk mendengar. Lebih daripada itu tidak mampu untuk mendengarnya. Sebagaimana pandangan mata kita terbatas ya. Yang terlalu kecil tidak bisa kita lihat, yang terlalu terang kita tidak mampu untuk melihat. Kita punya interval keterbatasan melihat sampai sekian. Sama dengan perasa ya. Kemudian pendengaran juga demikian, ada keterbatasan ya. Saya pernah masuk dalam general check up ya. Di tes pendengaran ya. Kalau kurang daripada yang seharusnya saya tidak mampu lagi untuk mendengar. Menunjukkan bahwanya kemampuan pendengaran kita terbatas. Dan kita yakin keterbatasan indera kita tidak menafikan sesuatu. Misalnya, kita tidak bisa melihat virus corona. Apakah kita mengatakan corona tidak ada? Ada. Kita tidak bisa melihatnya. Dan banyak. Di depan mata kita ini banyak sekali. Mungkin virus-virus, bakteri-bakteri yang mungkin berterbangan di udara. Ada udara kita nggak bisa lihat. Banyak hal. Tapi ketidakmampuan kita untuk melihat bukan berarti barang-barang itu tidak ada. Benda-benda tersebut tidak ada. Ada, cuma kita tidak bisa mendengar. Sama, banyak sekali frekuensi radio yang gelombang-gelombang radio yang ada beredar di udara ya, gelombang-gelombang frekuensi satelit, frekuensi handphone dan yang lainnya, seluler, banyak sekali. Ya, kita tidak bisa mendengar. Kenapa? Kemampuan pendengaran kita terbatas. Namun bukan berarti hal itu tidak ada. Jadi apa yang tidak bisa ditangkap oleh indera kita, bukan berarti hal itu tidak ada. Ada, namun kita tidak mampu. Maka demikian pula dengan akal. Akal kita banyak hal yang tidak bisa kita fikirkan. Bukan berarti tidak ada hakikatnya. Ada hakikatnya. Ada sesuatu, tapi kita tidak paham. Kita tidak bisa paham. Banyak hal yang buat itu tidak bisa paham. Banyak hal. Ya. Oleh karenanya kita kalau perhatikan sejarah ilmu, kan sedikit demi sedikit. Ditemukan ini, Allah berikan lagi sedikit ilmu. Ditemukan ini, ditemukan lagi ini, ditemukan ini. Terus berkembang. Yang dahulunya orang tidak tahu. Sama sekali nggak tahu. Penemuan, ya, namanya disebut penemuan, bukan penciptaan, penemuan, menemukan ini ternyata rahasia Allah, rahasia ilmu, sains Allah buka sedikit demi sedikit, menunjukkan akal kita keterbatasan, penuh dengan keterbatasan, dibuka Allah sedikit demi sedikit, oh ternyata begini, oh ini rahasianya begini, ditemukan oleh para ilmuwan yang Allah berikan ilmu kepada mereka, dan itu semua tetap Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi ilmu cuma sedikit. Nah sekarang ketika kita bicara tentang takdir, kita mau masuk berdalam-dalam. Ya, kalau saya ibaratkan misalnya otak kita ini seperti gelas. Sementara kita membicara tentang suatu yang sangat luar biasa, sangat besar sebanyak air di lautan. Gimana gelas ini bisa menampung air di lautan? Tidak bisa. Otak kita sangat terbatas, tidak mampu menampung ya. Kita bicara tentang hakikat takdir, hikmah Allah. Ini ilmu yang otak kita tidak bakalan sampai. Oke, ini mukadimah yang penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, bicara tentang takdir seperti melihat matahari, semakin kau tajamkan pandanganmu semakin sakit matamu. Kamu tidak akan mampu, ya. Sama seperti masalah takdir, ada hal yang kita mentok, otak kita enggak bisa mampu. Ya, pertanyaan yang tidak bisa dijawab.
Ya. Seperti Allah telah mentakdirkan hamba-hambanya di neraka dan di surga. Kenapa Allah takdirkan demikian? Kenapa iblis yang kemudian ditakdirkan menjadi iblis, kok perannya jadi iblis? Kenapa Fir'aun berperan jadi Fir'aun? Ini kita tidak tahu. Kita enggak mampu untuk memikirkannya. Apa rencana Allah, apa rahasia Allah ini. Makanya kata Ibnu Daqiq al-Id dalam Syarah Arba'in Nawawiyah menukil dari Utilal Sam'ani atau dari ulama yang lain, al-qadar sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang perlu kita perhatikan dalam takdir bukan menjelaskan, bukan beriman tentang kenapa begini, kenapa begitu. Itu sudah Allah tutup. Kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Tapi mereka yang ditanya. Yang kita ditugaskan untuk mengimani adalah Allah telah mentakdirkan segalanya yang baik maupun yang buruk. Bukan di balik itu kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Ya, sama kalau kita mau tanya sama Allah, kenapa Allah bikin syariat salat zuhur 4 rakaat? Kenapa diem? Kenapa maghrib 3 rakaat? Ya. Kenapa harus laki-laki, harus ada perempuan? Kenapa harus ada hewan? Kenapa ada hasrat laki-laki? Itu pertanyaan begitu gimana mau dijawab? Ya. Itu kita mengkorek-korek kenapa sementara otak kita enggak sampai. Bukan itu kita diperintahkan. Yang kita diperintahkan adalah beriman bahwasanya semua sudah ditakdirkan. Sudah cukup, itu aja. Semua telah ditakdirkan yang baik maupun yang buruk. Kenapa saya harus sampaikan hal ini? Karena awal dari kerusakan terjerumusnya Qadariyah ketika mereka menggunakan otak mereka untuk akal mereka yang kecil yang tidak mampu tersebut untuk memikirkan hal ini sehingga mereka terjerumus dalam penyimpangan.